Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara saya, Alex Suhendra, dan kita akan lanjutkan kisah dari perjumpaan kita sebelumnya. Ini adalah kisahnya. Tersebutlah seorang raja yang mempunyai seorang anak yang sangat senang berburu. Raja itu juga mempunyai seorang wazir, Baginda. Raja memerintahkan agar wazirnya itu selalu bersama putra mahkota kemanapun ia pergi. Pada suatu hari, sang putra mahkota pergi berburu bersama wazir. Putra mahkota melihat seekor hewan buas yang besar. Dekati hewan itu. Perintah wazir kepada putra mahkota. Dan dalam menyuruh, si wazir bahkan setengah memaksa, Baginda. Sang putra mahkota akhirnya menuju ke arah hewan buas itu hingga hilang dari pandangan mata. Hewan itu pun menghilang ke dalam hutan. Putra mahkota menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana akan melangkah. Tiba-tiba, ia melihat seorang gadis di tengah jalan. Gadis itu sedang menangis. Maka sang putra mahkota bertanya, Siapa kamu? Gadis itu kemudian menjawab, Aku adalah putri salah seorang raja di India. Ketika itu aku berada di sebuah hutan kerajaan. Tiba-tiba aku terserang kantuk hingga terjatuh dari atas kuda. Lalu aku tidak ingat apa-apa lagi. Kini aku sedang bingung, linglung, tidak tahu berada di mana dan harus kemana. mendengar penuturan si gadis, putra mahkota merasa kasihan, Baginda. Maka sang putra mahkota menaikkan si gadis ke atas kudanya, lalu memboncengnya. Ia terus berjalan hingga tiba di sebuah pulau. Tuan, oh Tuan, aku ingin beristirahat. Boleh ya, please? Putra mahkota pun menurunkan si gadis di pulau itu. Kemudian si gadis pergi ke suatu tempat. Putra raja membuntuti gadis itu perlahan-lahan, mengiringinya di belakang, sedangkan si gadis itu tidak mengetahuinya. Ternyata gadis itu adalah hantu betina. Sang putra mahkota mendengar gadis itu berkata kepada sekelompok hantu, Hai anak-anakku, hari ini aku bawakan kalian seorang pemuda yang gembrot. Oh emak, segeralah bawa ke sini mak, kita akan menyantapnya mak. Ayo mak dibawa ke sini, ayo kita mak nyam. Kata anak-anak hantu itu dengan riang gembira. Ketika sang putra mahkota mendengar percakapan mereka, ia merasa akan celaka. Maka lemaslah seluruh persendiannya. Dalam keadaan sangat takut, ia kembali ke tempat semula. Gadis hantu itu kemudian keluar dan ia melihat putra mahkota seperti ketakutan dan gemetar. Kemudian dia berkata, Kenapa engkau ketakutan? Kenapa? Aku punya musuh yang sangat aku takuti.
Jawab putra mahkota dengan bibir yang sangat pucat. Bukankah telah kau katakan bahwa engkau adalah putra mahkota dari seorang raja? Kenapa engkau tidak memberikan hartamu kepada musuhmu agar ia senang dan tidak memusuhimu lagi? Musuhku itu tidak senang dengan harta. Ia hanya senang dengan nyawa. Itu yang aku takutkan. Aku adalah orang yang teraniaya. Anak montok putra raja. Jika engkau orang yang teraniaya seperti prasangkamu, maka minta tolonglah kepada Allah. Kiranya cukup bagimu untuk menghindari kejahatannya serta kejahatan seluruh orang yang engkau takuti. Lalu sang putra mahkota menengadahkan kepalanya ke langit. Dia kemudian berkata seraya berdoa. Wahai Zat yang maha menerima doa orang-orang yang teraniaya apabila ia berdoa. Wahai Zat yang maha menghilangkan kejahatan, tolonglah hamba dari musuh hamba, dan hindarkanlah ia dari diri hamba. Sesungguhnya engkau sangat berkuasa atas segala yang engkau kehendaki. Ketika gadis itu mendengar doa sang putra mahkota, ia pergi. Dan putra mahkota pun pergi menuju kerajaan ayahnya. Ia menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan sang wazir. Oh, wahai Raja Yunan. Jika Baginda percaya pada Royan Al-Hakim yang mengaku sebagai penasehat itu, maka ia akan membunuh Baginda dengan sekejam-kejamnya. Jika Baginda berbuat baik kepadanya dan mendekatkannya kepada Baginda, maka sesungguhnya ia merencanakan kebinasaan Baginda. Bukankah Baginda lihat bahwa ia menyembuhkan Baginda dari penyakit yang menimpa badan Baginda dengan sesuatu yang Baginda pegang? Nah, maka bukan tidak mungkin jika ia akan mencelakakan Baginda dengan sesuatu yang Baginda pegang pula. Raja Yunan mulai terhasut oleh kata-kata wazir Jin. Lalu dia berkata, Kata-katamu benar. Kalau dipikir-pikir kata-katamu benar, wahai wazir. Kata Raja Yunan begitu. Lalu dia melanjutkan begini, Jin. Sebab apa yang engkau katakan itu bisa saja terjadi. Nah, itu dia Baginda. Mungkin saja Royan Al-Hakim adalah mata-mata yang mencari celah untuk membinasakanku. Betul sekali Baginda. Jika ia telah menyembuhkan penyakitku cukup dengan sesuatu yang aku pegang, maka ia tentu mampu untuk membinasakanku dengan sesuatu yang aku cium dan sebagainya. Betul sekali Baginda, betul sekali. Wazir, lalu apa yang harus aku lakukan? Baginda, utuslah pengawal untuk memintanya hadir ke istana. Jika ia datang, pancunglah lehernya Baginda. Maka kejahatannya akan selesai dan hamba akan menipunya sebelum didahuluinya. Betul sekali kata Bu Wazir. Oh Jin, maka Raja Yunan pun memerintahkan pengawalnya untuk menjemput Royan Al-Hakim. Dan Royan Al-Hakim pun datang dengan rasa gembira. Ia tidak tahu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Para penyair melukiskan keadaan ini sebagai berikut, Jin. Dengarkan ya, Jin ya. Wahai orang yang takut pada takdirnya, jadilah orang merdeka yang menyerahkan setiap perkara kepada luasnya permukaan dunia.
Sungguh, oh sungguh, apa yang telah ditakdirkan tak akan terhapuskan, dan keselamatan hidupmu sudah ditentukan. Lalu ketika Royan Al-Hakim sudah menghadap, sang raja berkata kepada Royan Al-Hakim, beliau berkata seperti ini, Jin. Apakah engkau tahu untuk apa engkau aku undang? Tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah yang Maha Tinggi. Oh, Raja. Aku mengundangmu untuk membunuhmu, untuk menghilangkan nyawamu. Oh, tentu saja Royan Al-Hakim sangat terheran-heran dengan ucapan sang raja. Lalu Royan Al-Hakim bertanya, Baginda, kenapa engkau hendak membunuhku? Apa kesalahanku? Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah mata-mata, bahwa engkau datang ke kerajaanku untuk membunuhku. Sekarang, akulah yang akan membunuhmu sebelum engkau membunuhku. Kemudian Raja Yunan berteriak memanggil Algojo. Tebaslah leher si pengkhianat ini, singkirkan ia agar kita bisa terlepas dari rencana jahatnya. Oh, Baginda, biarkan aku hidup, Baginda. Niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaanmu, Baginda. Janganlah Baginda membunuh hamba. Sebab jika Baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh Baginda juga. Oh, kemudian Royan Al-Hakim mengulangi kalimat yang telah kukatakan kepadamu, wahai jin ibrit. Sementara engkau tidak membiarkanku, bahkan ingin membunuhku. Aku akan lanjutkan kisahnya ya, Jin. Jangan melongo aja, Jin. Aku tak akan merasa aman kecuali dengan membunuhmu. Sebab sesungguhnya engkau telah menyembuhkanku dengan sesuatu yang aku pegang. Maka aku merasa tidak aman kalau engkau akan membunuhku dengan sesuatu yang aku cium dan semacamnya. Baginda, apakah ini balasan Baginda kepada hamba? Baginda membalas rasa manis dengan kotoran. Oh, Baginda. Engkau harus dibunuh tanpa ditunda-tunda lagi. Maka ketika Royan Al-Hakim merasa pasti dibunuh, ia menangis dan menyalahkan dirinya sendiri yang telah melakukan kebaikan kepada orang yang tidak patut menerimanya. Persis kayak kamu, toh Jin. Persis. Setelah itu, Algojo maju untuk menutup mata Royan Al-Hakim seraya menghunus pedang. Sementara Royan Al-Hakim nangis sambil memohon-mohon kepada Raja Yunan. Biarkan hamba hidup, Baginda. Baginda, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan Baginda. Janganlah engkau membunuh hamba, sebab jika Baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh Baginda juga. Oh, Baginda, inikah balasan yang hamba terima dari Baginda? Sungguh, ini bagaikan balasan yang diberikan oleh buaya. Apa maksudmu dengan mengandaikan balasan dari buaya? Bagaimana ceritanya? Hamba tidak mungkin untuk mengatakannya dalam keadaan seperti ini. Baginda, demi Allah, biarkan hamba hidup. Niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan Baginda. Jawab Royan Al-Hakim sambil nangis. Lalu tiba-tiba dari perkumpulan para pembesar-pembesar yang hadir di situ ada yang nyolot begini, Jin. Baginda, berikanlah darah Royan Al-Hakim ini kepada kami, Baginda. Ampunilah ia, sebab menurut kami ia tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Baginda. Ia justru telah mengobati penyakit Baginda yang sulit diobati oleh para tabib dan ahli hikmah. Kalian tidak tahu alasan mengapa aku menginginkannya untuk dibunuh. Kata sang raja seperti itu, Jin. Kukatakan kepada kalian bahwa jika aku membiarkannya hidup, maka aku akan mati. Orang yang sanggup mengobati penyakitku hanya dengan sesuatu yang kupegang, berarti ia juga dapat membunuhku dengan apapun yang kusentuh. Aku khawatir ia akan membunuhku, maka aku harus segera membunuhnya. Sebab bisa jadi ia adalah seorang mata-mata yang datang dengan tujuan membunuhku.
Jadi, aku harus membunuhnya. Baru dengan begitu, jiwaku merasa aman. Oh, biarkan hamba hidup, Baginda. Biarkan hamba hidup. Niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan Baginda. Janganlah Baginda membunuh hamba. Sebab jika Baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh Baginda. Jika hamba harus dibunuh, maka hamba mohon agar Baginda menundanya. Hamba mohon, tundalah Baginda hingga hamba bisa pulang ke rumah. Maka hamba akan mengikhlaskan jiwa hamba. Hamba ingin berwasiat kepada keluarga dan para tetangga hamba agar mereka menguburkan hamba. Hamba juga akan memberikan kitab-kitab tentang pengobatan. Hamba memiliki kitab yang sangat istimewa yang akan hamba persembahkan kepada Baginda agar disimpan di perpustakaan Baginda. Kitab apa itu? Kitab itu memuat banyak hal yang tak terhitung banyaknya, Baginda. Namun yang paling penting adalah apabila Baginda telah memenggal kepala hamba dan membuka kitab itu serta menghitungnya hingga 3 lembar, kemudian Baginda membaca 3 baris di lembaran sebelah kiri, maka kepala hamba yang telah Baginda penggal akan berbicara dan menjawab segala pertanyaan yang Baginda lontarkan. Tiba-tiba Raja Yunan merasa takjub dengan ujaran Royan Al-Hakim. Lalu si Raja Yunan berkata seperti ini. Wahai Royan Al-Hakim, apabila ku penggal kepalamu, ia pasti berbicara. Benar, Baginda. Ini memang suatu keajaiban, Baginda. Kemudian Raja Yunan mengutus pengawalnya untuk mengantarkan Royan Al-Hakim sambil mengawasinya. Royan Al-Hakim pun pulang ke rumahnya dan melaksanakan pekerjaannya pada hari itu. Keesokan harinya, Raja Yunan hadir di balairung kerajaan. Demikian pula dengan para gubernur, para wazir, serta para pembesar lainnya. Balairung kerajaan bagaikan taman bertabur bunga berwarna-warni. Tiba-tiba masuklah Royan Al-Hakim dan berhenti di hadapan raja. Ia membawa serta sebuah kitab kuno dan sebuah tempat celak. Ia duduk. Lalu Royan Al-Hakim berkata begini. Bawakan aku sebuah piring. Maka para pelayan mengambilkan sebuah piring untuk Royan Al-Hakim. Ia lalu menuangkan serbuk celak ke piring dan meratakannya. Baginda, ambillah kitab ini dan jangan digunakan sampai Baginda memenggal kepala hamba. Jika Baginda telah memenggal hamba, letakkanlah kepala hamba di piring ini dan perintahkanlah agar ditekankan pada serbuk celak itu. Jika hal itu Baginda lakukan, maka darahnya akan berhenti. Kemudian bukalah kitab ini, Baginda. Oh, setelah kepala Royan Al-Hakim dipenggal, Raja Yunan membuka kitab itu. Tetapi Jin, halaman kitab itu lengket banget. Lalu ia memasukkan jarinya ke dalam mulut, membasahinya dengan air liur dan segera membuka lembar pertama, kedua, dan ketiga. Lembaran kitab itu sulit dibuka, Jin, kecuali dengan mengerahkan seluruh tenaga. Maka Raja Yunan membuka 6 lembar dan tidak menemukan satu pun tulisan. Wahai Royan Al-Hakim, aku tidak menemukan tulisan apapun di dalam kitabmu. Baliklah 1 lembar lagi, Baginda. Maka Raja Yunan pun membalik 1 lembar lagi. Sebentar kemudian menyebarlah racun ke seluruh tubuh dan muka raja melalui udara. Rupanya Jin, kitab itu berisi racun. Tubuh Raja Yunan tiba-tiba kejang-kejang. Aku terkena racun. Lalu kepala Royan Al-Hakim melantunkan sebuah syair. Mereka berkuasa dan berbuat sewenang-wenang dalam waktu yang lama. Dalam waktu sebentar mereka lenyap seakan kekuasaannya tidak pernah ada. Seandainya adil mereka akan tetap berkuasa, tetapi mereka telah berbuat zolim.
Sehingga waktu menindas mereka dengan bala bencana, kini dunia akan terus melantunkan cerca dan cela kepada mereka. Semua orang akan berkata, inilah balasan atas kezaliman mereka setelah sekian lama berkuasa tanpa ada yang berani meluruskannya. Ketika kepala Royan Al-Hakim selesai melantunkan syair, Raja Yunan tersungkur dari singgasananya. Rupanya ia telah menjadi mayat, Jin. Demikianlah wahai Jin Ifrit, Jin Ifrit. Seandainya Raja membiarkan Royan Al-Hakim hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan sang raja. Tetapi Raja menolak permohonannya. Bahkan ia memerintahkan untuk membunuh Royan Al-Hakim. Maka Allah pun membunuhnya. Dan engkau, wahai Jin Ifrit, Jin Ifrit, seandainya engkau biarkan aku hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usiamu. Oh, begitulah Baginda, kata si nelayan kepada Jin Ifrit. Tak terasa pagi kembali menjelang. Ratu Sahrozad pun terdiam. Lalu adiknya berkata, Wah, kakak, dongeng yang benar-benar aneh dan indah, kak. Ratu Sahrozad pun berkata kepada adiknya, Besok malam aku akan menceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini. Tetapi tentu saja jika aku masih hidup dan Baginda mengizinkannya. Begitulah kata Ratu Sahrozad sambil melirik kepada Raja Sahroyar. Mereka pun melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Raja Sahroyar keluar meninggalkan istananya menuju balairung kerajaan. Ketika balairung kerajaan ditutup, Raja Sahroyar kembali ke istana dan berkumpul dengan istrinya. Baik pendengar, itu tadi cerita sambungan dari sebelumnya. Kita akan lanjutkan sambungan kisah berikutnya ya di insya Allah besok hari. Saya Alex Suhendra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.